Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan kajian fikih kita, yaitu Mabadi Fikih Juz 3. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab sholat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang syarat-syarat sholat. Namun sebelumnya, apa itu syarat sholat? Bahwa pengertian dari syarat sholat sendiri yaitu di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa syarat sholat yaitu ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha, yaitu sesuatu hal yang menjadi keabsahan dari sholat, menjadi keabsahan dari sholat walaupun hal tersebut tidak menjadi bagian dari sholat itu sendiri. Ataupun dengan kata lain bahwa yang dinamakan syarat sholat yaitu hal-hal yang harus dipenuhi, wajib ada, wajib dilakukan ketika kita mau melaksanakan sholat. Itu dinamakan syarat sholat. Kemudian syarat sholat ada dua. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada tiga. Yang pertama yaitu Islam. Jadi ketika ada seorang beragama non-muslim, dia melaksanakan sholat, walaupun terpenuhi dari caranya bersuci, dari syarat sholat maupun rukun sholat, maka sholatnya tetap tidak sah yang disebabkan karena dia beragama non-muslim. Kemudian yang kedua itu baligh, dia sudah berumur baligh. Akan tetapi kita diperintahkan bahwa ketika mempunyai anak, lebih baik diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun, dan ketika dia sudah berumur 10 tahun maka diperintah agak lebih keras, dengan cara apabila dia tetap tidak mau maka dipukul tetapi tidak menyakiti, dengan tujuan bahwa ketika dia sudah balik maka dia sudah terbiasa untuk melaksanakan perintah, yaitu melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga yang menjadi syarat wajib yaitu al-aqlu, yaitu berakal. Maka di sini orang yang gila maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian dilanjutkan yaitu syarat sah sholat. Di dalam kitab ini syarat sah sholat ada 5. Yang pertama yaitu at-thaharatu minal hadasaini, yaitu suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bisa suci dengan cara berwudu, hadas besar bisa suci dengan cara mandi junub atau mandi besar. Akan tetapi apabila kita berhalangan untuk menggunakan air, mungkin karena tidak adanya air atau karena badan kita yang sakit dan tidak boleh terkena air, maka hadas kecil maupun hadas besar bisa dihilangkan dengan cara bertayamum. Kemudian yang kedua yaitu thaharatu saubi wal makani minan najasati, yaitu sucinya pakaian yang akan digunakan untuk sholat serta tempat sholat, meliputi mungkin sajadah atau karpet atau lantai, benar-benar suci dari beberapa najis, baik najis ainiyah yang kelihatan ataupun najis hukmiyah yang tidak kelihatan, baik dari najis yang mukhaffafah, yang mutawasithah ataupun yang mughalladhah. Maka pakaian dan tempat sholat harus bersih dari macam-macam najis. Yang ketiga yaitu satrul aurati, menutup aurat. Bagi laki-laki maka batasan aurat yaitu antara pusar sampai lutut. Akan tapi lebih baik jika kita menggunakan pakaian yang benar-benar rapi dan tertutup, seperti biasa kita melaksanakan sholat. Dan bagi perempuan auratnya yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dilanjutkan yang keempat yaitu istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Maka bagi kita yang orang Indonesia yang berada di sebelah timur Ka'bah, maka kiblat kita yaitu di sebelah barat karena Ka'bah ada di sebelah barat. Berbeda dengan orang-orang yang ada negara-negara yang ada di sebelah barat dari Ka'bah, maka ketika dia mau sholat maka dia harus menghadap ke timur karena Ka'bah berada di sebelah timur. Akan tetapi apabila kita berada di Masjidil Haram dan bisa melihat langsung Ka'bah, maka sholat harus benar-benar menghadap lurus terhadap Ka'bah. Nah, itu ketika berada di Masjidil Haram. Kemudian yang kelima yaitu dukhulul waktu, yaitu masuknya waktu sholat. Kita harus benar-benar pastikan bahwa waktu sholat sudah masuk. Sebab
sering kejadian, misalnya sholat isya. Sholat isya itu rata-rata orang berpendapat bahwa sholat isya itu jam 7, padahal ketika berganti bulan atau berganti musim maka sholat isya kadang-kadang jam 7.15. Maka orang sudah sholat jam 7 padahal belum waktunya sholat isya. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi kita semua untuk sering-sering sebelum melaksanakan sholat paling tidak melihat jadwal sholat ataupun mengetahui dengan cara lewat aplikasi-aplikasi atau jadwal pada HP yang menunjukkan tentang waktu sholat. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.